Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Baroah dari KPI 3E dengan NIM 208302171. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang saluran komunikasi organisasi dari keformalan. Poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, formal communication channels atau saluran komunikasi formal. Yang kedua, informal communication channels atau saluran komunikasi informal. Dan yang ketiga yaitu unofficial communication channels atau saluran komunikasi tidak resmi. Baik, yang pertama adalah formal communication channels atau saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang terorganisasi dengan baik. Seperti lembaga sosial lainnya, saluran komunikasi formal bercirikan aturan-aturan yang stabil. Penjabatnya melakukan pekerjaan yang benar-benar jelas, aturan pekerjaannya disusun dengan baik dan dapat diikuti oleh orang yang berbeda-beda, dan adanya sanksi yang jelas. Dalam organisasi itu ada ukuran penerimaan, jalur pengiriman yang terencana, prosedur verifikasi, dan kode etik perilaku. Karena peserta dalam organisasi itu dapat dikenali, maka mereka secara pribadi dapat dipercaya dalam pekerjaannya. Kepastian tanggung jawab, pertimbangan kebanggaan pribadi, dan perhatian kepada reputasi individu dalam organisasi cenderung untuk meningkatkan pemenuhan kegemaran pribadi melalui jalur komunikasi yang akurat. Saluran komunikasi organisasi informal terbagi lagi ke dalam 3 jenis arus komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara pihak yang memiliki posisi dan peranan yang berbeda dalam organisasi, di mana yang satunya memiliki posisi lebih tinggi dibanding yang satunya lagi. Komunikasi vertikal bisa terjadi dari arah bawah ke atas atau upward, atau berarti dari pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Atau komunikasi vertikal bisa juga terjadi dari arah atas ke bawah atau downward, yang berarti komunikasi dilakukan dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah darinya. Dan komunikasi vertikal ini yang lebih banyak terjadi. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi horizontal atau komunikasi lurus, di mana komunikasi ini terjadi antara pihak yang memiliki posisi, kedudukan, atau peran yang sama dalam organisasi. Komunikasi horizontal bisa dilakukan oleh pihak yang berstatus sesama anggota dalam sebuah tim, atau bahkan sesama pimpinan tim. Misalnya saja komunikasi organisasi yang dilakukan oleh anggota divisi keuangan dengan divisi produksi, atau komunikasi yang dilakukan oleh manajer HRD dengan manajer keuangan. Dan yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Jenis yang terakhir adalah komunikasi diagonal, yang merupakan komunikasi yang terjadi secara menyilang baik dari segi posisi, struktur organisasi, maupun tingkatan yang ada dalam organisasi itu sendiri. Komunikasi diagonal ini terkadang dibilang sebagai bentuk komunikasi yang menyimpang karena berbeda dengan bentuk sebelumnya, yaitu vertikal dan horizontal. Komunikasi ini mendobrak sistem intradisional dan memutus alur yang seharusnya ditetapkan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu informal communication channels atau saluran komunikasi informal. Komunikasi informal adalah saluran komunikasi yang tidak memperhatikan struktur organisasi. Komunikasi informal bermanfaat untuk mempercepat penyebaran dan penerimaan pesan di dalam sebuah perusahaan yang didapat dari pimpinan terhadap bawahan atau sesama karyawan. Pengukuran secara operasional untuk komunikasi informal. Yang pertama adalah tingkat kejelasan pemberian informasi, yang kedua frekuensi penyampaian informasi, yang ketiga kualitas informasi, dan yang keempat kelengkapan sarana komunikasi yang digunakan. Ada beberapa faktor dalam komunikasi informal.
yaitu yang pertama desas-desus. Desas-desus merupakan sebuah fungsi ambiguitas situasi yang diperkuat oleh pentingnya sebuah isu. Penyebaran desas-desus diperlambat oleh kesadaran kritis seseorang bahwa desas-desus tampaknya tidak sah. Dan yang kedua adalah selentingan. Selentingan merupakan suatu penyebaran isu melalui metode komunikasi tercepat dalam suatu organisasi. Menurut O'Hare dan kawan-kawan, jaringan komunikasi informal dinamakan grapevine atau kabar angin dan merupakan substitusi untuk komunikasi ke bawah, ke atas, dan horizontal tanpa memperhatikan posisi. Ada juga 4 bentuk komunikasi informal yang timbul dengan berbagai maksud yang meliputi: pertama, pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Kedua, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. Ketiga, pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Keempat, pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan saluran-saluran komunikasi formal. Dan yang terakhir adalah unofficial communication channels atau saluran komunikasi tidak resmi. Saluran komunikasi nonformal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi dan tidak terkait oleh saluran birokrasi. Saluran komunikasi nonformal disebut selentingan. Fakta-fakta, opini, sikap-sikap, kecurigaan, gosip, kabar angin, bahkan perintah dapat tersiar bebas melalui selentingan. Saluran ini terbentuk di lingkungan sosial dan masyarakat. Saluran komunikasi nonformal mengalirkan informasi tanpa mengikuti struktur organisasi yang ada. Para pelaku yang terlibat dalam saluran komunikasi nonformal tidak memperdulikan jenjang hierarki, penjabat atau kedudukan, maupun jabatan, sehingga dapat berkomunikasi secara luas, di mana yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Sifat komunikasi nonformal sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi nonformal muncul karena saluran formal yang tersedia terhambat. Yang kedua, sengaja dipilih ketika suatu pesan tidak memungkinkan disampaikan secara formal. Yang ketiga, lebih banyak berupa komunikasi lisan. Yang keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan. Dan yang kelima yaitu kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang kekakuan birokrasi. Contohnya, rapat mengenai ulang tahun perusahaan, kebijakan saluran komunikasinya yaitu memberikan instruksi yang terintegritas. Jaringan komunikasi integratif informatif yaitu memberikan instruksi yang terintegrasi dengan pemberian informasi secara menyeluruh melalui penjabaran budaya kerja, butir-butir yang ada pada budaya kerja, dan bagaimana langkah-langkah atau cara dalam merubah pola pikir dan perilaku sesuai dengan budaya kerja yang berlaku, dan memaksimalisasi peran para agen perubahan dalam menyebarkan inovasi melalui saluran komunikasi nonformal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.